Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Asal mereka itu bersedia lengser dan bebaskan Habib Rizik. NU nggak tinggal diam, Nahdien nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual gue beli. NU bersama Habib, lo jual gue beli. Semua yang ada di majelis-majelis ajak mereka berdoa, didoakan Allah supaya Jokowi lengser dan bertobat. Amin ya Allah. Bebaskan Habib Rizik. Sangat disayangkan, banyak di antara Habib senang memprovokasi sehingga mendapat tepuk tangan oleh golongan tertentu, dan Habib-Habib ini sangat disayangkan digunakan oleh kelompok-kelompok yang semacam ini. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Dia sadar, dia bertobat, dia bebaskan Habib Rizik. Dia bebaskan Habib Rizik. Hati-hati, presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Menebarkan kebencian, ngajak orang bermusuhan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalannya syaitan. Tidak ada rumus dalam ajaran kita untuk berontak kepada pemerintah yang resmi. Emang ulama NU mau rusak NKRI? Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu, seperti mulut-mulut tidak bertanggung jawab. Bagian dari tangan-tangan pengacau NKRI nantinya kata. NU bersama Habib, lo jual gue beli. Habib Rizik sekalipun selaku duriannya Rasulullah saya hormat, tapi soal isi ceramahnya belum tentu saya taat kepada beliau. Lihat beliau selama ini diperbuat oleh orang-orang yang tidak punya peri kemanusiaan. Siapa saja yang salah proses, dan jangan lupa al-adlu lil jami', justice for all, keadilan itu untuk semua. Sudah. Mari kita perkuat, kita pertahankan eksistensi keutuhan NKRI. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan oleh sementara sekelompok orang yang ingin memecah belah bersama kita, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI. Datangi majelis apapun yang mengajak kerukunan. Banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar pidato-pidato dari Habib-Habib yang diberi panggung, dan banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci, banyak menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan karakter seorang dai atau seorang pemuka agama. Terkait dengan para tokoh masyarakat, terutama para habaib, maka kita tetap menghormati, memuliakan beliau-beliau. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Kalau beliau-beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tetapi sekarang dia ada di dalam penjara, diperbuat yang tidak selayaknya. Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah, kamu ngambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Habib-Habib masa kini yang banyak memberikan dakwah dengan cara yang keras dan bahkan mencaci dan menghujat pihak lain, hendaknya mengambil contoh para Habib yang sukses memberikan pendidikan yang sangat luas pada masyarakat Indonesia,
Mari kita luruskan peranan Habib di Indonesia. Namun untuk mengikuti kepada beliau, kita punya pegangan syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak perlu untuk mengikuti beliau. Dan mereka yang telah mendolimin itu, yang dolim wajib itu, kalau dia sudah mendolimi, sekarang dia sadar. Kriminalisasi ulama engko dhisik. Lah ono ulama berbuat jelek kemudian ditangkap, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi itu proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Sing jenenge kriminalisasi ulama niku ngundang kiai pengajian mulih ra diamplopi. Kriminalisasi ulama ini juga perlu saya jelaskan, jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Allah akan menerima tobatnya, tapi dia lengser, dia harus lengser, dia harus turun. Tidak boleh kita merendahkan orang lain, bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Dia harus turun dan dia harus tobat. Allah akan terima tobatnya. Pendukung Rizik Syihab atau HRS terus menggaungkan dukungan meski sang junjungan kini telah berada di dalam tahanan. Yang teranyar, beredar sebuah video yang menampilkan ceramah seorang bersorban yang bernama Habib Umar bin Abdul Aziz Syihab. Di dalam ceramahnya itu, Umar menyampaikan bahwa HRS tidak selayaknya ditahan. Ia menyebut bahwa perlakuan pemerintah terhadap HRS tidak berperi kemanusiaan. Menurutnya, Tuhan akan mengampuni dosa Jokowi dan para pejabat lainnya jika bersedia lengser dari jabatan dan membebaskan HRS. Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Asal mereka itu bersedia lengser dan bebaskan Habib Rizik. NU nggak tinggal diam, Nahdien nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual gua beli. NU bersama Habib, lo jual gua beli. Kalau itu Jokowi mau tobat, kalau pemerintahan yang ada di atas, pejabat-pejabat itu mau tobat, Allah akan terima, Allah akan terima, Allah akan terima, ujar Umar. Dalam video yang ditayang dalam kanal YouTube sebagaimana disimak Indozone Rabu 14 April 2021. Kalau itu Jokowi mau tobat, kalau pemerintahan yang ada di atas, pejabat-pejabat itu mau tobat, Allah akan terima, Allah akan terima, Allah akan terima. Asal mereka itu bersedia lengser dan bebaskan Habib Rizik. Emang ulama NU mau rusak NKRI? Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Bagian dari tangan-tangan pengacau NKRI nantinya kau. NU bersama Habib, lo jual gua beli. Umar kemudian mengulang-ulang perkataannya soal tobat Jokowi dan HRS. Kalau mereka-mereka yang sudah menzalimi itu bebaskan Habib Rizik, Allah akan menerima taubatnya. Tapi dia harus lengser, dia harus turun, dia harus taubat. Allah akan terima taubatnya. Tidak pandang bulu Allah, siapapun hambanya akan terima taubatnya. Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian minta Allah untuk mengampuni dia, Allah akan mengampuni dia. Tapi lengser dulu, bebaskan Habib Rizik, katanya sambil berteriak-teriak. Selepas itu, Umar kemudian mengajak jamaah pengikutnya untuk berdoa bersama. Di dalam doanya, lagi-lagi ia menyampaikan hal yang sama. Wahai Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, doa kami kabulkan. Ya Allah, selamatkan dan bebaskan Habibana Rizik, katanya. Lantas, ia pun mengajak jamaah untuk mendoakan Jokowi supaya lengser dan bertobat. Nanti malam, kalau ada waktu bermunajat, berdoa, ajak semua yang ada di masjid, ajak berdoa supaya Jokowi lengser dan bertobat. Bukan cuma minta dia lengser, tapi lengser dan bertobat. Sesudah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosanya.
katanya. Dia sadar, dia bertobat, dia bebaskan Habib Rizik. Dia bebaskan Habib Rizik.